Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Puji Tuhan, di pagi bahagia ini bersama-sama dengan pelayanan siswa SMP Negeri 13 Manado, kita bersyukur di hari ini perdana SMP Negeri 13 melaksanakan ibadah di selama masa pandemi COVID-19. Namun masa pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi hati dan hidup kita untuk mau datang dan taat kepada Tuhan. Baik, kita akan beribadah kepada Tuhan, para siswa yang ada di rumah dan kita yang ada di tempat ini, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Mari memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan menyanyi sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa mengucap syukur untuk kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sambil kita memuji Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru kami rasakan dari hari ke hari hingga saat ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan karena kami dapat menikmati kesehatan kekuatan. Meski di masa pandemi COVID-19, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Maka persekutuan ibadah pelayanan siswa SMP Negeri 13 Manado di saat ini biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyadari dalam hidup ini sebagai manusia bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kita berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik kepada sesama kita, teristimewa kepada Tuhan. Karena itu, saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sambil kita memuji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang mengasihi kami, pengorbanan-Mu di kayu salib telah membayar lunas hutang dosa kami. Karena itu kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu kami percaya ketika Engkau berkorban di kayu salib, menebus dosa kami, hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi berkat bagi semua para siswa yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bukan berdasar kemampuan hamba semata, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Ini kami yang bersyukur untuk pengampunan-Mu, kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini, di saat ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 37, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Satu ayat saja kita akan renungkan di saat ini. Mazmur 37 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki masa depan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, para siswa kita yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita mengucap syukur sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Saya percaya kita semua rindu untuk memiliki masa depan. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak merindukan masa depan. Tetapi kita akan belajar apa itu masa depan. Masa depan ada dua. Yang pertama, masa depan yang cerah, dan yang kedua adalah masa depan yang suram. Mana yang akan kita pilih? Apakah masa depan yang cerah atau masa depan yang suram? Tema khotbah di saat ini adalah menggapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Menggapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Menggapai artinya meraih, mendapatkan sesuatu yang harus kita usahakan untuk kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita usahakan untuk kita raih. Dan yang harus kita raih, yang harus kita gapai adalah masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram. Apa rahasianya untuk menggapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan? Rahasianya yang pertama adalah meneladani sosok pribadi yang hidupnya tulus. Jadi yang pertama, supaya kita memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan, yaitu teladani sosok pribadi yang hidupnya tulus. Jangan teladani sosok pribadi yang hidupnya tidak baik, tidak tulus atau akal bulus, tetapi meneladani sikap pribadi yang hidupnya tulus kepada Tuhan. Artinya, kata tulus artinya hatinya bersih, tidak pura-pura atau tidak munafik. Itu arti tulus.
hidupnya tidak pura-pura, hatinya murni di hadapan Tuhan, hatinya tidak munafik, tidak penuh dengan kepura-puraan. Kalau dia ingin menikmati, menggapai sukses bersama dengan Tuhan, hiduplah dalam ketulusan. Mari kita melihat pada bukti ayat tadi yang sudah kita baca, ayat 37 bagian A. Perhatikanlah orang yang tulus. Ini kata firman Tuhan. Perhatikan orang yang tulus. Artinya, lihat, teladani cara hidup dari orang yang tulus itu. Yesus adalah sosok pribadi yang tulus. Buktinya dia rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia membayar lunas hutang dosa kita, padahal dia bukan orang berdosa. Tetapi dengan ketulusannya, dia rela mati di kayu salib supaya hidup kita diselamatkan. Sosok pribadi yang tulus ini harusnya menjadi teladan bagi hidup saya dan saudara. Harusnya menjadi bahagian kita melihat, memperhatikan, meneladani sikap pribadi dari Tuhan Yesus menjadi sikap hidup saya, menjadi sikap hidup dari para siswa, menjadi sikap hidup dari para guru, menjadi sikap hidup dari semua kita yang ada dalam dunia ini. Amsal 17 ayat 17, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat yang baik, dia menaruh kasih setiap waktu, tidak peduli keadaan apapun kita, susah maupun senang, bahagia maupun sedih. Tetapi karena ketulusannya, karena sikap hidupnya yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, dia menjadi sahabat yang baik. Dia peduli dengan hidup kita. Dia tidak tinggalkan kita saat kita dalam pergumulan dan masalah. Di masa pandemi COVID-19, terkadang sulit untuk menemukan sahabat yang tulus. Oleh karena beban, oleh karena persoalan, oleh karena masalah, apalagi tekanan ekonomi, masa pembelajaran di rumah sulit, sehingga kita tidak mudah untuk memiliki hati yang tulus. Yang kedua, rahasia menggapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Kalau yang pertama, teladani sosok pribadi yang hidupnya tulus. Dan yang kedua adalah hidup dalam kejujuran. Jadi yang kedua, untuk supaya kita bisa menggapai masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram, bukan masa depan yang membawa kita pada akhirnya tidak menikmati apapun, tetapi kita dapat menikmati keberhasilan, kesuksesan karena hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur artinya hidup benar, tidak suka berdusta, tidak suka berbohong, melakukan apa adanya. Firman Tuhan Mazmur 37 tadi ayat yang bagian B. Lihatlah kepada orang jujur, perhatikan orang tulus, dan lihatlah kepada orang jujur. Lihat kepada orang jujur, hidup dalam kejujuran, kebiasaan sejak kecil yang kita lakukan, terbiasa dengan jujur apa adanya, maka kelak kita menjadi dewasa adalah orang yang memiliki hati yang jujur. Ada pepatah yang berkata, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Apa itu artinya? Artinya adalah kebiasaan sejak kecil
akan menjadi tabiat yang sukar diubah ketika menjadi dewasa. Kebiasaan kecil suka berbohong, maka kelak dia menjadi dewasa, dia pasti akan menjadi pembohong. Ketika dia kecil, dia tidak hidup mempraktikkan kejujuran dalam hati, maka kelak dia menjadi besar, dia pun tidak akan mempraktikkan kejujuran dalam hati. Waktu kecil dia terbiasa untuk berbagi makanan dengan kakak atau adik. Bagian paling besar adalah miliknya. Bagian paling kecil adalah milik kakak atau adik. Maka ketika menjadi besar, kebiasaan berbagi tidak adil akan menjadi tabiat di dewasa nanti. Itulah sebabnya muncul orang-orang korupsi. Karena dari kecil terbiasa untuk hidup tidak adil, tidak berbagi rata dengan orang lain, dan akhirnya dia menguasai lebih banyak daripada orang lain. Itu makna dari kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebiasaan-kebiasaan untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Pertama, tidak suka berdusta, tidak suka menjilat kata, dan tidak suka membalikkan atau memutarbalikkan fakta. Tidak menyembunyikan kebenaran. Firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita rindu untuk menikmati masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan, jangan suka memutarbalikkan fakta, jangan suka berdusta, jangan suka menyembunyikan kebenaran. Ketika kita sudah taat terhadap firman Tuhan, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang menikmati kesuksesan dan keberhasilan. Yang ketiga, rahasia menggapai keberhasilan, rahasia menggapai masa depan yang ketiga adalah hidup mencintai kedamaian. Artinya senantiasa menjauhkan diri dari berbagai kejahatan dan berusaha menemukan damai. Berusaha menemukan damai. Jangan berusaha menciptakan masalah. Jangan berusaha untuk menciptakan beban bagi orang lain, tetapi berusaha untuk hidup dalam perdamaian. Setidaknya ketika ada masalah, ketika ada persoalan di satu tempat, di kelas, dimanapun kita berada, kita berusaha untuk meleraikan sehingga ada damai di situ. Ada kedamaian, tidak suka menyiku kanan, tidak suka menyiku kiri, tidak suka menjatuhkan orang lain, tetapi berusaha untuk menciptakan kedamaian dalam hidup ini. Maka orang-orang di seputaran hidup kita akan menikmati kebahagiaan karena cara hidup kita yang menciptakan kedamaian. Ayat yang ke-37 bagian yang C. Firman Tuhan bilang begini, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kepada siapa ada damai? Kepada siapa ada masa depan? Kepada orang yang suka damai. Kepada orang yang mencintai kedamaian. Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa hidup ini akan menikmati masa depan yang cerah ketika ada damai dalam hidup ini. Yesus sumber damai sejahtera yang mengajarkan kepada kita, mari hidup dalam damai. Di bangsa Indonesia ini, mari kita ciptakan rasa aman, rasa damai, supaya tetangga, supaya teman-teman kita, masyarakat di lingkungan kita akan hidup dalam kedamaian, karena semua orang yang hidup menciptakan damai sejahtera. Ciri-ciri orang yang mencintai kedamaian, yang pertama, menjauhkan diri dari berbagai masalah. Yang kedua, tidak suka bertengkar. Yang ketiga, tidak suka menjatuhkan orang lain, tidak suka menjudge orang lain dengan kata-kata yang tidak baik.
sehingga melunturkan semangatnya untuk mau datang kepada Tuhan, melunturkan semangatnya untuk belajar menggapai masa depan. Dan yang terakhir, tidak suka mengusik ketenangan orang lain. Kalau kita tidak ingin terusik hidup ini, maka jangan mengusik orang lain. Kalau kita tidak ingin terusik hidup ini, maka jangan ganggu orang lain. Berusahalah untuk cari damai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah kami hidup menikmati kedamaian bersama dengan Tuhan. Biarlah kami masa depan yang cerah menjadi bahagian hidup kami, baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa kiranya sebagai remaja, sebagai siswa SMP, kami melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berdoa kami untuk bangsa dan negara, Tuhan luputkan dari bencana, dari persoalan yang terjadi saat ini, COVID-19 yang begitu merebak seluruh sisi, seluruh sektor kehidupan manusia. Tuhan tolong kami supaya kami hati ini tetap melekat kepada Tuhan. Kami tidak melekat pada persoalan, kami tidak melekat pada masalah, kami tidak melekat hati ini pada pandemi COVID-19, tetapi kami yakin Tuhan sanggup untuk pulihkan keadaan ini. SMP Negeri 13 Manado, Bapak Kepala Sekolah, seluruh guru-guru yang ada, para siswa yang ada, meski dalam pembelajaran secara daring, kami belajar di rumah, tetapi kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Lembaga pendidikan ini akan diberkati oleh Tuhan. Seluruh kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Dinas pendidikan pun diberkati oleh Tuhan. Orang tua, Tuhan juga akan memberkati mereka sehingga mereka mampu untuk mensupport para siswa yang ada. Mereka mampu untuk membimbing, mendampingi, menolong para siswa untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang sukses bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah Pelsis di hari ini. Kita menyanyi Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau sudah menuntun ibadah Pelsis Perdana SMP Negeri 13 Manado dari awal hingga berakhir. Biarlah apa yang sudah kami lakukan saat ini menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai para siswa, para guru yang ada di rumah, menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.